kita masih diberikan kesehatan, walafiat, difahamilah, panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan-kesempatan yang baik seperti pada waktu sore hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa kedinginan di sini ya. Saya kira nanti ini sudah di Antartika, ternyata masih di Indonesia. Alhamdulillah. Dan biasanya di kota Solo kepanasan, di sini kedinginan. Alhamdulillah, tapi memang pegawai-pegawainya semangat semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk bekal kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah wa kana jalisan ma ashabihi dzata yaumin fa nadharu ila syabin tijaratin wa quwwatin wa qad bakara yas'a. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu hari duduk-duduk bersama para sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini duduk-duduk bersama para sahabatnya, maka mereka melihat seorang pemuda. Anadhara ila syabin, syabab itu bentuk pemuda. Yang pemuda tadi memiliki fisik yang bagus, tangguh, dan memiliki kekuatan. Wakil bakal yas'an, dan pemuda tadi pagi-pagi sudah jalan untuk bekerja atau mencari nafkah. Nah, jadi pagi-pagi dia sudah kerja, jam 7 sudah masuk kerja, kayak teman-teman kita di Rejal ini. Nah, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai ada, aduh sayang sekali, laukana syababuhu wa jaladuhu fi sabilillah. Aduh sayang sekali pemuda ini ya, pagi-pagi sudah nyari nafkah, pagi-pagi sudah kerja nyari duit. Sayang, andai kata masa mudanya dan kekuatannya, ketangguhannya dia gunakan untuk fisabilillah, jihad fisabilillah, maka langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu maka ditimpali oleh Nabi Muhammad SAW, la taqulu hadza, kata Rasulullah, para sahabatku jangan mau mengatakan seperti itu. Fa'innahu in kana yas'ala nafsihi liyukhaffiha 'anil mas'alati wa yughniha 'anil nasi fa huwa fi sabilillah. Kalau pemuda ini dia mencari nafkah, pagi-pagi kerja untuk dirinya sendiri, untuk mencukupi dirinya dari mengemis atau meminta-minta, dan untuk mencukupi dirinya dari tidak butuh berharap kepada manusia, tidak butuh kepada manusia, kata Rasulullah, fa huwa fi sabilillah, orang ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sabilillah itu gak perlu harus perang di medan perang. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa in kana yas'a ala qawaini dha'ifaini udhiyatin li'afin liruhniyahum wa yanfiyahum fa huwa fi sabilillah. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, apabila pemuda tadi dia bekerja mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang lemah, atau zuriyah anak-anaknya juga yang lemah, untuk mencukupi kebutuhan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka yang digunakan oleh Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, wa in kana yas'a tafakuran wa takathuran wa huwa fi sabili syaitan. Namun kata Rasulullah, halo ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah, namun kata Rasulullah, kalau pemuda tadi bekerja karena untuk memperbanyak harta, untuk menumpuk-numpuk harta, untuk berbangga-banggaan, wah saya kaya, wah saya manajer, wah saya punya uang banyak, saya crazy rich, saya bisa punya mobil banyak, saya bisa punya rumah banyak, untuk pamer sama tetangganya, pamer sama temannya, kerjanya itu kata Rasulullah, Allah bisa pilih syaitan, maka dia ada di jalan setan. Ini hadis riwayat Al-Imam Tabrani dalam kitabnya, dalam kitab hadisnya, apa namanya? Dalam riwayat kitab, dalam kitab riwayatnya dalam kitab Ikhrajul Tabrani fi Mu'jamil Shaghir, juz 2 halaman 148, dari hadis Ka'ab bin Ajzah radhiyallahu anhu. Dari itu ada yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu dari ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Nanti dalam berbagai pertemuan saya akan menyampaikan beberapa ulasan mengenai manfaat thalabul halal, manfaat dari mencari nafkah yang halal. Bekerja ini yang saya sebutkan dari hadis riwayatnya Nabi Muhammad semua ini, ya dihitung fisabilillah, dihitung jihad fisabilillah, ini semua kalau yang dicari adalah halal, yang dicari benar, tujuannya mulia dan caranya benar. Ya, bukan cara-cara yang haram, bukan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kerja tapi dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dihitung fisabilillah, tapi fisabilillah syaitan, di jalannya syaitan. Maka Anda harus melihat bagaimana cara kerja Anda. Ya, teman yang berada Allah, saya pernah lihat di TV, halo, saya pernah lihat di TV, ada satu penyanyi dangdut perempuan lagi, misalnya penyanyi dangdut, pasti kan buka aurat, ada penyanyi dangdut kalau pakai kudung butut dalam, pasti buka dulu jos, ya. Penyanyi dangdut ngomong gini, yang penting kan saya mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal dari mana Mbak Ibu? Nah, penyanyi dangdut buka aurat kok, auratnya dinikmati orang Indonesia kok, rezeki yang halal. Ya, makanya hati-hati pada dunia. Nah, nanti dalam setiap pertemuan insya Allah yang akan, karena kan waktunya pendek-pendek, paling 10 menit, ya 10 menit itu. Tidak boleh tambah ya? Ya, nanti kita langsung tambah ya, 15 menit, 10 menit ya. Kita mau 1 jam ya siap, tapi nanti diprotes sama pekerja-pekerja ya. 10 menit cukup yang lebih manfaat, yang penting didengarkan dan diamalkan. Jangan saya ngomong kayak ngajar TK ya, mudah-mudahan manfaat gede ini oleh nanti insya Allah akan saya sampaikan apa fi fawaidi amril halal wa thamarihi fil hadi wal ma'ruf, manfaat dari mengkonsumsi nafkah yang halal, makanan yang halal, baik manfaat itu yang akan dirasakan dalam waktu dekat ataupun jangka panjang di waktu yang akan datang. Ada manfaat-manfaatnya yang akan menyebabkan kita
semangat untuk mencari nafkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'isyahnya Allah, nafkah untuk keluarga kita secara ya, hati-hati karena ini semua jadi sumber semua keberhasilan kita atau kegagalan hidup kita. Semuanya dari dari makanan yang masuk ke perut kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa manfaat, bahwa tenang saja antum yang bekerja tiap pagi, kalau memang yang dicari tujuannya seperti yang tadi saya katakan, maka antum fisabilillah, di jalannya Allah, jihad fisabilillah. Maka ketika diambil nyawanya waktu kerja dan diselamatkan oleh Allah, maka dihitung syuhada syahid. Ya, semoga Allah meridhai pekerjaan kita, mudah-mudahan Allah meridhai langkah kaki kita dan meridhai semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Manfaat nafkah kita, harta kita, pekerjaan kita diridhai Allah, dan mudah-mudahan selamat di dunia wal akhirah. Dan kita saksikan nanti tausiah-tausiah berikutnya, mudah-mudahan bisa diikuti dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.